dipersembahkan oleh Pemirsa Indonesia, di sini banyak sekali kita jumpai arca-arca peninggalan zaman Hindu-Buddha, ada yang dari abad 8, abad 9, abad 10, 14, 15 yang menunjukkan betapa besarnya Indonesia. Juga ada pendopo Mataram Islam yang juga memberikan kekayaan buat bangsa kita. Apa kabar Pak Warno? Baik Mas Yopi, alhamdulillah. Iya, ini saya melihat ini pendopo ini begitu indahnya. Iya. Dan ada presisi yang nampaknya sama dari ujung ke ujungnya, sebuah keunikan tersendiri. Bisa dijelaskan Pak Warno? Bisa, karena pendopo ini memang satu-satunya pendopo yang sering untuk riset mahasiswa jurusan arsitektur. Oh, arsitektur. Karena apa? Karena pendopo ini mempunyai suatu filosofi bahwa Soko Guru 4 dengan Sokorowo itu besarnya sama, ompaknya tingginya sama. Ini satu-satunya pendopo di Solo maupun di mana saja. Biasanya tuh Soko Guru itu lebih besar dan lebih tinggi. Ukurannya pun juga lebih besar daripada yang Sokorowo. Pendopo ini Yasan Pakubuwono pertama atau yang boleh dikenal Pangeran Puger. Oh iya, Pangeran Puger. Makanya pendopo itu diberi nama Pondopo Pugeran. Di sini tersimpan juga itu satu set gamelan yang dari Kerajaan Demak dan sebelum jatuh ke Pati. Berarti zamannya Raden Patah ya? Iya, zaman Raden Patah. Gamelan itu diberi nama Kiai Bimo Sekti. Ini Bimo Sekti oleh para pakar laras. Terus gamelan itu kan dilaras. Ini larasnya terbaik di luar tembok keraton. Oh, dinilai yang paling bagus. Di pendopo sekitar ini kan juga ada patung-patung. Patung ini patung purbakala. Ini dikumpulkan tahun 50 sampai tahun 65. Pada waktu tahun 1985, 44 arca yang tertata rapi di sini, ini dihibahkan negara. Nah, ini dari abad keberapa nih? Kalau ini abad ke-14, karena ini akhir Mojopahit. Oh, Mojopahit ya? Ya, ini dulu Candi Suko. Candi Suko. Candi Suko juga ada Bima. Bima ya ini? Ya. Arca tertua di dalam Harjonegaran berupa arca Buddha dari Candi Borobudur pada abad ke-8. Juga terdapat arca dari Candi Prambanan dan Candi Boko, serta dari beberapa tempat lainnya di tanah Jawa. Saya dengar di sini ada tempat pembuatan keris, Pak Warno. Ya, karena keris itu pada waktu tahun 30-an itu sudah punah, tidak ada orang membuat keris. Pak Arjonegoro, Pak Tukipan itu mempunyai suatu keprihatinan karena beliau itu suatu orang pencinta keris, ahli batik, ahli filsafat Jawa, bahkan orang Jawa sendiri pun dengan beliau lebih Jawa dari orang Jawa. Luar biasa itu ya? Luar biasa. Keris merupakan salah satu senjata tradisional dari Indonesia. Ini namanya paron untuk landasan nempa. Oh iya, untuk nempa. Ini namanya ubupan untuk perapian apinya. Api, ya. Kalau sudah mateng, artinya sudah putih, besi, dibawa ke sini lantas ditempa. Lalu kalau kita mau lihat hasil keris yang dibuat Pak Warno, kita menuju ke ini salah satu hasil dari Besalen Surolayan. Besalen namanya Besalen Surolayan. Ini keris baru, saya buat kira-kira baru 4 bulan yang lalu. Oh. Ini luk 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini lekuk 13. Ini kalau boleh saya pegang? Boleh. Nah, ini satu keris kayak gini nih Pak Warno. Ya. Itu membutuhkan waktu berapa lama untuk membuatannya? Itu membuatkannya kira-kira 2 bulan. 2 bulan ya? Ya. Ini yang 1 bulan yang lalu. Nah Pak Warno, untuk kesinambungan generasi kita, adik-adik saya, anak-anak saya, anak cucu kita semua,
Itu bagaimana Pak Warno melanjutkan untuk orang itu bisa belajar keris? Apa ada nggak anak yang tertarik untuk belajar? Ada ya? Ada bahkan di Besalen ini juga sudah masuk ke kampus dari ISI, Institut Seni Kerawitan Indonesia. Karena kan saya dengar pada tahun 30 itu sempat di Indonesia tuh hilang semua tidak ada membuat keris. Tidak ada satu pun orang membuat keris. Karena apa? Karena sekarang itu seperti batik, wayang kulit, gitu, gamelan, keris itu kan sudah masuk ke UNESCO. Pertanyaannya, pertanggungjawaban kita sebagai seorang pecinta keris, bagaimana untuk kelanjutan itu kalau tidak ada yang membuat baru lagi? Pemirsa, kalau yang saya tahu nih, Bung Karno punya kedekatan khusus dengan Gotik Swan. Seperti apa kita tanyakan pada Pak Warno. Tentang kedekatan dari Panembahan Harjonegoro dan dengan Bung Karno. Pada suatu malam, Pak Bung Karno itu memberi suatu mandat, Jo, mbok kamu kan dari keluarga batik, toh, mbok saya dibuatkan batik yang bisa saya beri nama atau legitimasi, ini loh batik Indonesia. Sampai pada suatu saat sudah menjadi batik Indonesia itu sudah jadi beberapa potong dibawa ke Istana Negara. Di situ diadakan pameran tunggal dan akhirnya Bung Karno berkenan, ya ini yang saya beri legitimasi batik Indonesia, terus dihadiahkan kepada teman-teman pimpinan negara lain. Dan Pak Harjonegoro karir yang terakhir itu diutus Bung Karno untuk membenahi Sangjang Sri atau ruang pavilion Indonesia di rumah. Sesudahnya sukses, bisa dilihat John Kennedy juga melihat, kepala-kepala negara lainnya juga bisa melihat. Bung Karno kagum akan kerja kerasnya. Pulang dari New York, beliau dikasih hadiah gulungan kertas. Gulungan kertas, serta dibuka, ternyata itu lukisannya Bung Karno sendiri pada waktu beliau dibuang atau diasingkan di Pulau Inde. Jadi rumah ini di sini itu ada dua benda yang luar biasa. Yang satu lukisannya Bung Karno, yang dua ini ada sepasang kilin. Oh, sepasang kilin ya? Sepasang kilin ini dulu persembahan dari Kaisar Cina kepada Raja Jawa pada waktu PB1 di Keraton Kartosuro. Indonesia di sini banyak sekali peninggalan-peninggalan situs-situs yang juga bersejarah dan juga benda-benda yang punya nilai seni yang luar biasa. Akhirnya Pak Warno, terima kasih atas waktunya. Sama. Saya dan teman-teman pasti jadi sering sini nih. Iya, terima kasih. Nggak keberatan ya. Terima kasih Pak Warno. Terima kasih. Dipersembahkan oleh On Klinik meningkatkan kemampuan seksual. On Klinik, pilihan utama atasi impotensi dan ejakulasi dini. On Klinik, mengharmoniskan hubungan suami istri. Hubungi 1500 001. On Klinik meningkatkan kemampuan seksual. On Klinik, pilihan utama atasi impotensi dan ejakulasi dini. On Klinik, mengharmoniskan hubungan suami istri. Hubungi 1500 001. My big ambition now. It takes a lot of time, a lot of experience, but I hope I'll make it. I mean, that's what I want to do. Kontribusinya terhadap masyarakat diakui. Pandangannya soal kehidupan begitu mendalam. The Greats, Sabtu 19 Maret jam 10 pagi.
Metro Highlight setiap Sabtu jam 7 malam. Dipersembahkan oleh Batik adalah kekayaan budaya Indonesia dan telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia pada tanggal 2 Oktober tahun 2009. Hingga saat ini di Indonesia, batik telah menjadi keseharian dari masyarakat Indonesia. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama Ibu Supiah, dan Ibu Supiah ini adalah penerus dari batik Gothic Swan, Panembahan, Harjonegoro. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya, senang sekali saya bisa akhirnya berada di sini karena batik Gothic Swan ini terkenal sekali di antara kolektor batik di Indonesia dan juga mancanegara. Betul itu. Nah, boleh diceritakan nggak Bu tentang sejarahnya dari batik Gothic Swan ini? Tadi Bapak sudah menceritakan bahwa batik Indonesia ini mendapat amanat dari Bapak Presiden Soekarno yang pertama, karena waktu itu Bapak Presiden baru getol-getolnya mempersatukan bangsa seperti bahasa Indonesia yang satu nusa satu bangsa. Beliau juga ingin batik itu yang dinamakan dilegitimasi batik Indonesia, bukan batik Solo, Jogja, Pekalongan atau pesisiran. Yang dinamakan batik Indonesia ini teknik yang warna Solo dan warna pesisiran Ibu. Kalau Solo kan Sogandok, kalau pesisiran dulu ada ungu, ada hijau, merah dan sebagainya. Berwarna ya? Iya, karena kalau dulu di Solo mau warna merah aja harus dibawa ke Lasem. Setelah dipadukan warna, beliau juga memadukan antara motif, motif yang lama dan motif yang baru. Beliau ingin nunggak semi, jadi tidak meninggalkan pola yang lama, walaupun memberi sentuhan yang baru. Ya begitu. Bisa diceritakan bagaimana prosesnya setelah ada motif saung galing, lalu berkembang dengan motif yang lain? Beliau itu setiap ada peristiwa pasti beliau dituangkan ke dalam karyanya di jadi semua kain ini ada filosofinya, ada ceritanya. Ya, seperti yang ini saya aturkan tadi, yang ini pola yang mana ini Bu? Ini yang larangan ini Bu ya, karena ini memang saya sendiri sudah diwanti-wanti. Kamu jangan sekali-sekali membuat pola ini, karena ini kan simbolnya mahkota itu. Kalau ini diperbanyak, nanti kan di luar sana kan banyak dipakai untuk di kamar mandi, untuk diagem, diduduki, kan kita kualat sebagai orang Jawa, kita kan harus tahu itu tata kromo. Nah, kalau ini kan yang batik yang asli yang lama yang Bu, lama ini yang kuno. Nah, sekarang kita lihat yang produksi baru. Ini ada juga seperti penamaannya gitu Bu, di ada, Ibu. bawahnya. Iya. Nah, ini kalau ini huruf artinya? Jawa Ibu, ini artinya Harjonegoro. Oh, Harjonegoro. Ini masih tetap saya pakai karena memang ini karyanya ini kan yang membuat Bapak Harjonegoro. Saya kan hanya meneruskan. Tapi kalau yang baru saya tambahin nama saya Ibu. Oh, di sebelah mana Ibu nama Ibu? Ini karena biar ini saya tambahin nama saya, tujuannya biar tidak ada orang yang nakal. Mereka mengaku ini batik lama padahal ada nama saya. Berarti kalau ada nama saya berarti ini petanda baru, bukan batik lama itu. Gitu. Jadi begitu pemirsa, untuk para kolektor batik yang mencari batik dari Gothic Swan, kalau untuk yang produksi yang sekarang gitu ya Bu ya, penamaannya adalah di sininya ada tulisan Jawa, karena ini motifnya dari motif almarhum Gothic Swan. Tapi di sini ada penamaan Ibu Supiah sebagai penerusnya. Saya tambahkan lagi Mbak ya, dulu rumah ini tertutup. Jadi tamu siapapun yang datang membawa uang sak koper atau bagaimana, kalau beliau tidak berkenan, mungkin beliau tidak bisa masuk dan tidak bisa menikmati hasil karya beliau. Tapi sekarang sudah saya buka luas, tujuannya untuk memperkenalkan kepada generasi muda supaya beliau juga hanya mendengar saja tetapi tidak tahu hasilnya seperti apa. Kalau sekarang saya buka kan mereka juga menikmati karya-karya Pak Harjonegoro yang adiluhung, yang begitu besar dan melegenda seluruh dunia.
Baik Bu, semoga ya Bu cita-cita Ibu yang mulia ini untuk melestarikan batik dari Pak Arjo Negoro ini dapat terus Ibu jalankan. Amin. Dan semoga juga nanti dapat diturunkan kembali ke anak Ibu. Supaya generasi kita penerus bisa terus menikmati. Iya betul. Nggak punah. Iya betul. Dipersembahkan oleh lampaui batasan dirimu. I'm Possible. Setelah 30 tahun berkarya lewat musik yang memesona, Sheila Majid menggelar konser untuk mensyukuri perjalanan karirnya. Simak bincang-bincang bersama Sheila Majid di Selamat Pagi Indonesia. Besok, live jam 8 pagi. Kini, I'm Possible, setiap minggu jam 8 malam. Dipersembahkan oleh Nah Mbak Renita, sekarang kita sudah sampai di Lokananta. Lokananta adalah sebuah tempat yang sangat bersejarah buat musik Indonesia. Wah, masih banyak ya Mbak koleksinya? Seru ya, lihat ini peralatannya. Mas Yofi pasti hafal. Assalamualaikum Ibu Titi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Selamat datang Mas Yofi, Mbak Rita di Lokananta ini. Kita senang banget ya, masih banyak barang-barang yang menjadi saksi dan menjadi sejarah buat musik Indonesia. Iya Mas. Ini ruang ini namanya ruang apa nih Bu? Jadi ruang ini tempat penyimpanan mesin-mesin recording sama mesin-mesin penggada kaset termasuk ini. Jadi yang pernah dipakai oleh Lokananta semenjak berdiri. Wow. Mas Yofi, Mbak Rita, ini ruang perpustakaan ruang piringan hitam yang masih tetap kita simpan. Jadi piringan-piringan hitam ini sisa dari stok yang dulu sudah diproduksi tetapi belum terjual. Oh iya. Jadi iya, masih bisa diputar sebetulnya ya? Masih. Ya. Nah ini ada untuk Asian Games, ini apa nih? Ya ini salah satu, jadi di tahun 60-an Lokananta pernah diberi kewenangan oleh pemerintah untuk membuat souvenir untuk Asian Games. Mas Yofi, itu di sebelah ada piringan hitam yang di situ ada salah satu untuk souvenir Asian Games yang di sini ada lagu Rasa Sayangi. Oh nih ada lagu Rasa Sayangi asli Indonesia, bukan yang lain. Jadi bukan negara yang lain ya? Bukan. Ini asli dari kita. Batik loh ininya. Oh. Ini favorit saya nih Mas Yofi, Waljina. Oh, sekarang masih ada dia. Ya, jadi Waljina ini salah satu piringan hitam yang diproduksi terakhir di Lokananta tahun 72 dan menjadi album pertama seri kaset. Oh iya, terakhir ini. Terakhirnya iya. Dan sekarang juga Lokananta menduplikasi dan juga memproduksi kaset itu sendiri ya? Iya. Nanti kita bisa melihat proses duplikasi kaset di ruang produksi, Mas. Oh. Ya. Sudah ya? Ini ruang remastering yang saya ceritakan tadi. Di sini ada tersimpan master-master. Kemudian ini ada Mas Bembi yang kesehariannya. Selamat datang ke Lokananta, Renita.
Nah, Mas Bambi sekarang banyak dilakukan Lokananta apa saja? Apakah masih melakukan remastering piringan hitam yang lama atau malah sekarang malah produksi CD? Ya. Kalau proses penyelamatan atau remastering sebenarnya sudah selesai. Jadi ya kita tinggal rapi-rapi aja. Mungkin banyak data yang hilang kita cocokkan dengan buku yang besar. Tapi kalau kegiatan sekarang lebih banyak kita melayani band-band indie seluruh Indonesia. Nah, kalau masalah recording session atau rekaman masih ada nggak sekarang? Rekaman sampai sekarang masih ada, Mas. Alat yang kita gunakan juga masih tetap seperti yang dulu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya Mbak Rinita sama Jovi bisa melihat ke sana. Kita bisa lihat sekarang ya? Iya. Ini Mbak Jovi, Mbak Rinita, ini Mas Rudi, operator kami. Baik, silahkan dilanjutkan ngobrolnya tentang studio dengan Mas Rudi. Saya tak mohon pamit dulu. Oh iya, makasih ya Bu, udah dibawa muter-muter. Oke, monggo silahkan. Saya tertarik sekali dengan bagaimana tata akustiknya, bisa kita lihat. Kita lihat sana ya? Oke, Mas. Ada salah satu kelebihan studio yang ada di Lokananta, dia punya konsep sirip, Mas. Sirip. Jadi dia buat ngatur seandainya kita take vokal atau take drum, kita butuh pantulannya nggak sampai kelewat gitu dengan kita. Posisi maunya kita posisi di sini, kita cuma pengen vokalnya, udah dari pantulan depan balik ke sini, ini kita buka. Seperti itu. Asik banget ya. Iya. Berarti ini nggak kalah ya sama Abbey Road di London ya? Kita tinggal kalah, Mas. Sebuah kebanggaan Indonesia punya kayak gini. Benar. Ini gede banget, gede banget. Aku jadi kalau kita rekaman orkestra juga menyenangkan di sini. Tinggal kita mungkin kalau mau bawa perangkat tambahan yang secara digital lebih lengkap, kita sertakan ke sini dengan alat-alat akustiknya akan lebih hebat lagi ya. Dan ini semua jenis musik bisa rekaman di sini? Bisa. Jadi dengan ini kalau istilahnya kalau di akustik itu namanya diffuser ya Mas ya. Jadi pengacau frekuensi atau ruangan. Jadi benar-benar frekuensi low dia cut, frekuensi high-nya dia juga cut juga. Jadi untuk yang berdiri buat nge-cut frekuensi low, terus yang ininya buat nge-cut frekuensi high-nya. Seumpamanya musik-musik jazz ya Mas ya. Jazz atau pop yang biasanya cenderung untuk mengandalkan sound vintage, kita taruh agak jauh dari ruang, entah di sini ataupun di sana. Jadi ambil 3/4 bagiannya dari studio sini. Cuman kalau untuk musik rock ataupun metal banget gitu ya, cenderung biasanya ke sini Mas. Tengah. Senternya studio ini. Soalnya biasanya kan kalau musik rock dia cenderung dinamik ya. Dia butuh roomnya itu benar-benar yang full. Jadi nggak cuman ngambil sedikit seperti itu. Asik banget ya. Jadi kalau misalnya kita buat untuk musik-musik yang ilustratif, menyenangkan sekali sebenarnya Mbak Rinita, apalagi dengan alat pemain akustik, bukan pemain digital tentunya. Dan ini kan jelas sekali pengaruhnya. Misalnya kita memainkan alat akustik gitar, kita simpan di ujung sana, sama sini di sana itu kan bunyi hasilnya lain. Itu yang menarik dari studio ini. Beda banget. Iya. Ngomong suatu saat kita bisa rekaman di sini, Mbak Rinita. Ayo cobain Mas Yofi di sini. Saya tunggu Mas Yofi. Iya. Apa yang akan kita kembangkan ke depannya, tentunya saya dan Bapak Ibu yang kerja di Lokananta yang sudah puluhan tahun juga mengharapkan ini kita bisa aktif lagi sebagai record label, aktif lagi bergerak di industri musik. Jadi yang pertama saya lakukan itu kita coba buat digital library atau websitenya, karena ini udah eranya digital, jadi kita juga terjun dulu ke digital di awal agar masyarakat itu bisa mengakses info-info apa yang ingin diketahui di Lokananta, audio apa aja yang ada di Lokananta, koleksi-koleksi kami. Itu kita buat, belum resmi diluncurkan, insya Allah tengah tahun ini kita bertahap kita buat dulu. Lalu koleksi audio kita juga nanti kita terjunkan secara streaming. Untuk ini kan di tahun ini kita ingin bergerak juga menjadi konten agregator. Jadi kita bisa merangkul musisi-musisi indie lah yang punya potensi, khususnya mungkin di Solo dulu atau Jawa Tengah. Kita bisa berkolaborasi bersama gitu. Nah, sekarang kita mampir di tempat pembuatan belangkon. Oh iya, di sana ya? Yuk lihat ya, seru pasti. Mari kita lihat. Saya turun duluan ya.
kasih ya. Pak, ini Blangkon ini kan tutup kepala ya. Iya. Tapi apakah mungkin mempunyai arti lain nggak Pak selain tutup kepala? Bagi Jawa, Blangkon itu adalah sebagai puncak mustaka. Nah, itu artinya dari hubungan Tuhan dan manusia. Karena di Blangkon itu terdiri dari namanya sendiri-sendiri. Ini namanya Waton. Ini namanya Wiron. Jadi Wiron itu adalah penutup dari dua otak kiri dan kanan, hubungannya supaya simetris. Keseimbangan ya. Keseimbangan. Jadi ini penutup, di sini penutup, ini namanya penutup. Penutup hubungannya hablum minallah, hablum minannasnya ada. Iya. Nah, Pak, kalau jenis-jenis Blangkon sendiri itu ada berapa macam nih yang ada di model Bapak ini? Saya ada beberapa motif. Itu ada motif Solo, ada motif Jogja, Solo. Ini Sunda, ini motif Sunda, dan ini motif Betawi. Oh, Betawi. Ini motif Betawi. Banyak juga ya macamnya, Pak. Bedanya kalau Solo dengan Jogja? Solo dengan Jogja tentang Wiron. Ini namanya Wiron. Kalau Jogja, Wironnya naik ke atas. Tapi kalau Solo, Wironnya ke bawah. Iya. Bedanya itu Dua di belakang. Namanya kantong gelung. Jadi dulunya Pak Jingkengan, ini kalau orang Jogja itu tidak gelung dulu. Kalau Solo gelung dulu. Dan kalau tempat pembuatan di mana, Pak, di sini? Oh, silakan. Mari kita langsung lihat ya. Tempat pembuatannya. Ini adalah awal orang membuat Blangkon. Ini cetakannya. Ini namanya congkeng. Nah, congkeng itu nanti untuk ini diukur dengan ukuran kepala masing-masing. Bahannya batik ya. Setelah ikat ini harus diwiru. Nah, ini diwiru untuk membuat wiron. Wiron ya. Ini wiron, membuat wiron. Setelah itu dibuatlah Blangkon. Orang Jawa cara pakai Blangkon tidak diambil semua, tapi Oh, ada cara ngambilnya juga ternyata. Cara mengambil Blangkon. Dari ujungnya. Ini cara mengambil Blangkon. Maaf. Coba dipakaikan. Ya. Sini ya, Pak. Ini cara memakai Blangkon, ini memegang alis. Oh, harusnya dipegang. Iya. Setelah sudah alis pegang, baru dimasukkan belakang. Sudah masukkan belakang, enaknya di mana? Di penutup, namanya tutupan ini ditutup. Gitu. Nah, coba lihat, Mas. Cocok. Baiklah, Pak. Pamit dulu kita. Monggo, terima kasih belakannya. Terima kasih, Pak, buat penjelasannya. Perjalanan kami di Solo melihat batik, peninggalan Arca, Lokananta, dan Blangkon adalah jiwa Jawa sejati. Saya Widianto dan saya Renita Sari Adrian. Undur diri, cinta budaya, cinta Indonesia. Dipersembahkan oleh